Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam yang ke-13. 13 sekarang mau 15. 15. Kamu sengaja menyala-nyalakan supaya lebih tekanan kan. Baik, pada malam yang ke-15 ini, malam-malam seperti yang sampaikan Pak Zul, malam-malam semifinal. Seharusnya kita harus sangat hati-hati ini menjaga ini, supaya kita di babak final besok jangan kedodoran. Memang ujian itu malam 10 pertama, 10 malam yang kedua, dan 10 malam yang ketiga. Harus kita permantap ibadah-ibadah kita. Hari harus kita tambah malam-malam pengajian ataupun baca Al-Quran di rumah kita masing-masing, insyaallah. Salawat beri salam kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini, kita bersyukur karena hari bagus, cuaca bagus, walaupun panas. Ini menandakan kita sangat-sangat diuji oleh Allah. Termasuk saya dengar anak-anak kita sangat-sangat bagus puasanya sekarang. Lihat puasa anak-anak. Alhamdulillah. Memang kalau kalian mau belajar atau anak-anak kita ajar harus dari kecil-kecil ini. Kalau enggak besok kita yang sengsara dibikinnya Pak. Kalau kita didik dia dari kecil ini, patuh dia, ngikut dia, insya Allah kita juga akan senang nanti, insya Allah. Saya juga menyampaikan seperti malam-malam biasa, donatur kita Bu, Pak, bagi yang belum, kalau ada keinginan, mari kita catatkan kepada panitia, supaya panitia juga tidak memikirkan untuk cari donatur yang lain. Baik, yang kita hormati ustazah kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Hasnah MSI. Nampaknya pada malam hari ini kita mendapat Ustadz dalam negeri. Kepada Ustazah Hasnah MSI kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya agak cukup deg-degan juga nih Pak Protokol ya, karena duduk di hadapan orang tua saya, di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, di hadapan guru-guru saya juga, di hadapan saudara-saudara juga, di hadapan mungkin juga para ustaz dan ustazah ya. Tapi saya selalu teringat pesan kedua orang tua saya, bahwa baligul anni walau ayah, sampaikan walau hanya satu ayat. Jadi saya sebenarnya saya masih tidak di level ustazah ya Bapak dan Ibu. Saya mungkin hanya pada kesempatan ini sebatas berbagi dengan apa yang saya ketahui. Jadi rasanya belum layak Pak protokol saya dipanggil ustazah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin, anak-anak yang kami cintai, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat sehat, nikmat iman, ya nikmat Islam kepada kita semua. Atas izin Allah lah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan hari yang ke-14, insya Allah malam yang ke-15. Bapak Ibu semua, seperti yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita juga ya, oleh Ustadz atau Ustazah sebelumnya, bahwa kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ucap alhamdulillah karena dipertemukan dengan Ramadan. Kenapa? Saking banyaknya keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita pelajari, sama-sama kita ketahui bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Dan di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Seperti tadi juga dibacakan oleh imam kita yang dengan suara yang merdu, bahwasanya ada satu malam di bulan Ramadan yang ibadah di malam itu seumpama lebih baik daripada 1000 malam. Ya kalau di tahun kan itu 85 tahun lebih kurang Bapak Ibu. Kita bersyukur bertemu dengan bulan Ramadan karena di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Ya, bulan di mana setiap malam Allah akan melepaskan atau akan menghapuskan nama-nama penghuni neraka. Bapak Ibu, nama kita ini bisa saja ada di surga dan juga ada di neraka. Ya. Nah, itu nanti tergantung perjuangan kita lagi. Kita mau nama kita dihapus di neraka sehingga nama kita tetap hanya ada di surga, atau kita tetap tidak mau berusaha sehingga nama kita ada di neraka. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita berdoa kita mohon kepada Allah supaya dihapuskan nama kita di neraka, dihapuskan nama orang tua kita di neraka, dihapuskan nama saudara-saudara kita di neraka, anak-anak kita, keluarga kita. Jangan lupa Bapak Ibu, itu kita mohonkan kepada Allah. Karena memang di bulan Ramadan itu adalah bulan penghapusan nama-nama penghuni neraka, bulan penuh ampunan, bulan di mana semua amal ibadah yang kita lakukan itu ganjarannya berlipat ganda, tidak sama dengan hari-hari biasa di bulan Ramadan. Jadi tadi saya sangat terharu sekali ketika datang ke masjid. Saya lihat ibu-ibu saya sedang khusyuk membaca Al-Quran, ya, menunggu waktu sholat, kemudian membaca Al-Quran. Sepertinya memang harusnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mempersiapkan teman kita nanti untuk di alam kubur. Karena kalau kita sudah berada di alam kubur atau menuju alam kubur, itu nanti pengikut kita tuh kan ada 3. Pengikut 3 itu adalah keluarga kita, ya. Mungkin istri yang meninggal, suami yang mengikuti anak-anak, atau kalau suami yang meninggal, istri yang mengikuti beserta anak-anak. Lalu yang mengikuti juga harta.
Tapi istri atau pasangan, anak-anak dan keluarga apakah akan ikut serta bersama kita masuk ke dalam kubur? Tidak. Sesayang apapun bapak sama ibu, sesayang apapun ibu sama bapak, atau sesayang apapun anak kepada orang tuanya, mustahil tidak akan mau ikut bersama orang tua yang dikubur. Ada anak-anak yang mau ikut dikubur bersama orang tuanya? Oh, enggak ada ya. Dan satu-satunya yang ketiga yang akan ikut dengan kita itu adalah amal soleh. Amal soleh kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, zikir kita, semua kebaikan yang kita lakukan selama di dunia nanti ditambah lagi dengan doa anak yang soleh. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita juga lagi mempersiapkan pengikut kita itu. Ya, pengikut yang akan ikut bersama kita nanti pada saat kita sudah dinyatakan habis rezeki kita di dunia, kita dikuburkan, keluarga kita pulang, harta kita tidak ikut bersama kita, karena nggak mungkin rasanya harta daripada dikubur, lebih baik itu dijadikan harta warisan ya. Harta warisan dibagi untuk keluarga yang tinggal, atau mungkin juga ada yang disedekahkan dan macam-macam. Dan yang tertinggal bersama kita hanya amal soleh. Mudah-mudahan Ramadan ini semangat mengumpulkan teman baik itu, teman soleh di alam kubur itu semakin meningkat. Bapak Ibu semua, malam ini ibadah kita kan disebut dengan qiyamul lail ya. Tapi dengan adanya mungkin pemberian tausiah, ini bisa juga kita sebut dengan majelis ilmu. Kita saat ini sedang berada di majelis ilmu Bapak Ibu. Mungkin sudah dipelajari juga bahwa ketika kita berada di majelis ilmu ini, maka malaikat-malaikat mengepakkan sayapnya, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Dan tidak hanya malaikat Bapak Ibu, hewan-hewan, malahan semut pun, ikan paus pun di laut berdoa kepada orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu. Memohonkan apa? Memohonkan ampunan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya Bapak Ibu, karena malam ini insya Allah kita sedang berada juga, qiyamul lail kita juga ada majelis ilmunya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mungkin mengingatkan kembali bagaimana keutamaan bersalawat. Ajakan juga mari banyak-banyak bersalawat, karena sekali kita bersalawat maka Allah akan membalas 10 kali kebaikan. Jadi mungkin sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan ini kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, bisa kita iringi juga di dalam hati kita dengan bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang singkatnya ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, di antara keutamaan kalau kita bersalawat itu adalah Allah akan menurunkan rahmat untuk kita. Allah akan mengampuni dosa kita, dan Allah akan mengabulkan harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, angan-angan kita akan diwujudkan oleh Allah. Jadi jangan bosan-bosan bersalawat. Mari banyak-banyak bersalawat. Mungkin ada pernah dengar gitu ya, menginginkan sesuatu disalawatin aja gitu. Karena ada yang pernah mungkin kita dengar begitu ya. Tapi mungkin maksudnya adalah mari kita banyak-banyak bersalawat dan bermohon kepada Allah. Karena kalau kita bersalawat, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita, Allah akan mengampuni dosa kita, dan Allah akan mengabulkan harapan kita, doa-doa kita. Bapak Ibu semua, berada di bulan Ramadan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Masih ada usia kita di bulan Ramadan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu, kisah sahabat Rasulullah namanya Tolha. Ya, dia melihat ada 2 orang mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Ada yang tahu? Anak-anak, mu'allaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Ya, 2 orang mu'allaf. Nah, kemudian setelah mu'alaf, keduanya ini rajin pergi berjihad. Nah, pada proses pergi berjihad itu berulang kali pergi berjihad atas izin Allah, satu dari yang 2 orang mu'alaf ini yang dikenal oleh Tolha di Madinah ini itu syahid, meninggal ya, meninggallah satu
temannya ini. Tinggal satu lagi. Setahun kemudian, yang satu ini baru kemudian meninggal, tapi meninggalnya tidak syahid. Nah, suatu waktu Tolhah tertidur dan dia bermimpi. Mimpinya itu dia merasa dia sedang berada sebuah tempat yang sangat indah, yang terkatakan katanya indahnya, dan dia merasa itu adalah sedang berada di depan pintu surga. Ketika berada di depan pintu surga itu, dia kemudian melihat nama dari dua orang mu'alaf tadi ya, dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Tapi ternyata yang dipanggil Bapak Ibu bukan nama yang syahid. Yang dipanggil pertama kali adalah nama temannya yang meninggal setahun kemudian. Setelah lama menunggu, baru kemudian Talhah melihat bahwa baru temannya yang syahid yang pertama kali meninggal itu yang dipanggil setelah jaraknya lama gitu. Lalu ketika Talhah dipanggil, dikatakan kepada Talhah ini belum waktumu untuk masuk ke dalam surga. Talhah terbangun. Tapi Talhah nggak jadi dia masuk ke dalam surga ya. Talhah terbangun. Lalu Talhah ini menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa dia bermimpi ada dua orang, yang satu syahid, yang satu meninggal biasa saja, tapi justru yang pertama dipanggil ke dalam surga itu adalah yang tidak syahid. Nah, kenapa bisa begitu ya? Padahal kita tahu bahwa pahala syahid itu sangat tinggi, balasannya surga. Tapi kenapa yang syahid belakangan datang? Dan ternyata cerita itu sampai ke Rasulullah, sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bertanyalah Nabi kepada Talhah. Nah, Talhah, kapan yang satu lagi itu meninggal? Beliau meninggal itu setahun kemudian ya Rasulullah. Apakah yang meninggal itu dia bertemu dengan Ramadan? Ya Rasulullah. Yang meninggal itu dia sempat bertemu dengan Ramadan. Nah, itulah Talhah yang menyebabkan temannya yang meninggal setahun kemudian itu lebih dahulu dipanggil ke dalam surga. Kenapa? Karena dia bertemu dengan bulan yang di dalam bulan itu penuh dengan ampunan, dan di dalam bulan itu semua amalan dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu sangat bersyukur sekali kita berada di bulan Ramadan, karena ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sedekah dilipat gandakan, bacaan Al-Quran pahalanya dilipat gandakan. Orang yang berhaji di bulan Ramadan, orang yang berumrah di bulan Ramadan itu seumpama berhaji Bapak Ibu. Jadi sangat banyak keutamaannya Bapak Ibu ya. Jadi bersyukur, dan kita selalu berdoa semoga kita juga dapat melalui Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang disampaikan oleh Bapak protokol kita tadi. Ini 10 hari yang kedua ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tersisih karena aktivitas dunia ya, tapi kita harus semakin mengencangkan niat kita, mengencangkan ikhtiar kita, supaya nanti kita bisa melalui puncak Ramadan 10 hari terakhir, di mana di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang sangat istimewa ya, yang kita harapkan Allah pertemukan itu dengan kita, sehingga nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar takwa. Ya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu ditambah pahalanya oleh Allah berlipat ganda? Mau dosanya dihapuskan? Mau masuk surga? Baik, kalau mau masuk surga, ada hadis Rasulullah yang hadis riwayat Tirmizi Bapak Ibu, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud itu radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, maukah engkau aku beritahu 4 golongan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Kalau tidak pernah disentuh oleh api neraka, berarti dia adalah ahli surga. Dan yang 4 itu adalah, yang pertama adalah orang yang hayyin, yang kedua orang yang layyin, yang ketiga orang yang tergolong kepada golongan qorib, dan yang keempat
orang yang tergolong kepada sahlin. Apa yang 4 itu anak-anak? Apa tadi yang 4 itu? Ada ada hayin, apalagi? Ada layin, ada qarib, dan ada sahlin. Oke. Saya coba uraikan satu-satu ya Bapak Ibu, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Yang pertama itu adalah hayin. Hayin itu Bapak Ibu adalah orang yang tenang dan menenangkan. Orang yang tenang secara pembawaannya, secara kepribadiannya, secara sikapnya, itu disebut dengan orang yang hayin. Atau bisa juga kita katakan orang yang tawadu. Pernah Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tawadu? Orang yang kalau kita pandang saja wajahnya rasanya tenang gitu, kebawa gitu aura tenangnya ke kita. Ya, itu orang yang tenang hatinya, tenang pembawaannya, tenang pribadinya, dan orang yang tidak sombong. Orang hayin itu tidak sombong Bapak Ibu. Orang sombong itu apa? Kata Rasulullah, orang yang sombong itu adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Orang yang merasa benar selalu. Orang yang merasa benar sendiri. Jadi dia tidak bisa menerima kritikan, dia tidak bisa menerima sesuatu yang benar gitu. Nah, kenapa bisa sombong? Manusia itu bisa sombong bisa karena 4 atau 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama bisa sombong karena harta. Onyo kayo, karena nyo kayo, sagalo yang dikecianyo harus didanga. Nyo sombong jo hartonyo. Nyo lupa kalau hartonyo itu sebenarnya adalah titipan dari Allah. Yang kedua, orang bisa sombong karena jabatan. Onyo pejabat lupa kata-kata penghormatan ada berang pembawa acara. Bang, tuh, tidak bisa buat nama ambong. Ngambung udah kasih kok, tidak ada penghormatan yang ambong. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Nah itu ada orang sombong karena jabatan. Lalu ada orang yang sombong karena ilmunya Bapak Ibu. Dia merasa pintar. Dia tidak pernah merasa salah. Ya, dia hebat gitu, dia hebat sendirilah gitu ya. Ada orang sombong karena ilmunya. Dan juga ada orang yang sombong karena apa Bapak Ibu? Karena parasnya, nyancak, nyelupo. Kalau ancak tuh bisa pudar, ganteng tuh bisa pudar, ganteng. Aduh, sabut kakek ganteng aduh. Nenek cantik aduh nah. Ya tapi artinya itu tidak, kecantikan itu tidak ini ya, tidak menetap gitu Bapak Ibu. Dan yang harus kita hati-hati Bapak Ibu, ada yang orang itu sombong, dia tidak mengatakan dirinya sombong, tapi dari sikapnya dia terlihat sombong. Kenapa dia sombong? Sombong karena amal. Itu harus kita hati-hati Bapak Ibu. Kita rajin ke masjid, kita rajin baca Al-Quran, kita rajin bersedekah, lalu kita memandang remeh kepada saudara kita yang mungkin jarang ke masjid, mungkin jarang kita lihat dia membaca Al-Quran, mungkin jarang kita lihat bersedekah, tanpa kita tahu sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh saudara kita tersebut. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan kita yang menurut kita sudah merasa soleh ini ya, yang paling rajin baca Quran, yang paling rajin berjamaah ke masjid, yang paling rajin bersedekah, yang paling rajin kegiatan sosial dan segala macam, tapi ternyata kita dinilai Allah sombong. Justru orang yang mungkin dalam pandangan kita yang kita pandang remeh itu, entah di tengah malam dia sedang menangis kepada Tuhannya ya, kepada Allah, mengadukan dirinya tentang hidupnya gitu, mungkin memohon ampun juga kepada Allah atas kesalahan-kesalahannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita sombong karena apa Bapak Ibu? Karena amal.
Karena tidaklah kita mampu beramal, tidaklah akan mampu kita beribadah melainkan hanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mampu beramal? Ya karena izin Allah, karena Allah yang menguatkan kita, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi bukan karena diri kita, Bapak Ibu. Itu semua hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, orang yang hayyin ini orang yang kalau dipuji dia tidak terbang, kalau dihina pun dia tidak tumbang. Dipuji tidak membuat dia silau, dihina pun tidak membuat dia merasa galau. Ya, sekira dia dikasih kaya oleh Allah, dia tidak merasa itu sebagai sebuah kemuliaan. Dan jika pun dia dikasih hidup kekurangan mungkin secara ekonomi, dia merasa itu bukan sebuah hinaan yang diberikan oleh Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, orang yang tidak akan disentuh oleh panasnya api neraka adalah orang yang hayyin, orang yang tenang dan menenangkan. Lalu kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah orang yang layyin. Orang yang layyin ini Bapak Ibu, orang yang lembut dan melembutkan. Orang yang lain ini lisannya terjaga, ya, perkataannya terjaga. Dia tidak suka berkata yang menyakiti hati orang. Dia tidak suka mematahkan perkataan orang. Dia tidak suka tidak suka memvonis orang. Orang yang lain, orang yang lemah lembut ini, dia sangat menjaga lisannya. Kenapa? Karena dia paham. Karena menurut Imam Ghazali, lisan itu adalah etalase hati. Keadaan hati seseorang Bapak Ibu itu akan bisa dilihat dari lisannya. Hati yang buruk itu biasanya lisannya akan tercermin juga buruk. Apa yang ada di hati itu yang akan dikeluarkan oleh lisan Bapak Ibu. Hati-hati kita dengan lisan ini Bapak Ibu, karena sabda Nabi, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fayakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik, atau kalau tidak diam. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada hari akhir, maka jaga lisan kita Bapak Ibu, walaupun hanya sebatas bercanda. Mungkin ada yang sering anak-anak kita dengar, kamu juga mah gitu kan. Nah itu anak-anak jangan dibiasakan, ya, karena itu bukan ciri-ciri orang yang lain. Katakanlah hal yang baik-baik. Nah, lebih baik kita menggunakan kata-kata thayyibah. Apa saja kata-kata thayyibah anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Ada yang tahu kata-kata thayyibah? Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. Astagfirullah, ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, lebih baik kita menggunakan kata-kata thayyibah, ada pahalanya daripada kita menggunakan kata-kata yang ya tidak pantas lah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, selamatnya manusia itu mungkin kita sering mendengar bahwa mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkammu. Hati-hati benar kita dengan lisan kita ini, karena dinyatakan oleh Nabi SAW, selamatnya manusia itu tergantung kepada lisannya, terutama kepada anak-anak ibu ini ya. Tolong dijaga lisannya, terutama kepada orang tua. Jangan berkata kasar kepada orang tua. Jangan membentak orang tua, jangan menghardik orang tua, karena itu termasuk dosa besar durhaka kepada orang tua. Ada dua perkara yang akan Allah segerakan Bapak Ibu azabnya di muka bumi ini. Apa itu? Yang pertama adalah azab untuk anak-anak yang durhaka, dan yang kedua adalah azab bagi orang-orang yang berlaku zalim. Hati-hati Bapak Ibu, kita ingatkan kepada anak-anak kita, tolong dijaga sikapnya nak, dijaga lisannya, dijaga sikapnya kepada orang tua, perhatikan birrul walidainnya,
Karena apa? Karena durhaka kepada orang tua itu azabnya di dunia ini akan disegerakan oleh Allah. Begitu juga dengan hati-hati nak, jangan zalimin orang, jangan asal pukul orang, jangan kata-kata kita menyakiti hati orang, jangan diambil hak orang, jangan zalimin orang, karena akan disegerakan oleh Allah hukumnya di dunia. Jadi itu yang harus kita hati-hati Bapak Ibu. Lalu yang ketiga golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka itu adalah orang yang qorib. Golongan yang qorib. Qorib itu Bapak Ibu adalah orang yang dekat dan mendekatkan. Maksudnya adalah orang yang bisa kita cepat akrab dengan dia. Orangnya ramah, orangnya tidak tinggi hati, orangnya luas gitu, senang membahagiakan hati orang. Nah itu orang yang qorib Bapak Ibu. Orang yang qorib ini mungkin kita pernah bertemu ya, ada teman kita mungkin ya kehadirannya itu kita rindukan, pengen kita ketemu sama dia, kemana lagi ya kok nggak nampak gitu. Kehadirannya kita membuat kita bahagia, ketidakhadirannya membuat kita rindu. Nah itu orang yang qorib. Ada ketemu itu Bapak Ibu? Nggak ada? Nggak ada ketemu yang qorib? Nggak ada. Suaminya qorib? Bapak istrinya qorib enggak? Atau jangan-jangan kehadirannya tidak diinginkan, kepergiannya dialhamdulillahkan karena istrinya suka marah-marah atau bapaknya suka marah-marah. Nah, ini setidaknya itu suami istri itu adalah orang yang qorib bagi kita ya, orang yang dekat dan mendekatkan. Jangan sampailah suami atau istri itu tidak menjadi yang qorib bagi kita. Masa iya istri nggak ada alhamdulillah ya, suami nggak ada alhamdulillah. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan hal ini, mari kita perbaiki muamalah kita dengan apa? Dengan sesama manusia ya, hablum minan nas kita. Tahukah Bapak Ibu, kita kalau ingin memiliki rumah yang megah di surga, ada 3 cara Bapak Ibu. Ingin enggak Bapak Ibu punya rumah di surga? Punya rumah yang megah? Ingin ya? Enggak apa-apa rumah kita sederhana di dunia, asalkan di surga rumah kita megah, rumah kita bagaikan istana. Yang pertama Bapak Ibu, ini berdasarkan hadis Nabi, orang yang mau dibuatkan istana di surga itu adalah yang pertama, orang yang mau memaafkan orang lain yang menyakitinya. Tidak ada istilah tiada maaf bagimu Bapak Ibu. Mau istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, anak ke orang tua, sesama saudara. Kalau mau memaafkan, walaupun kita yang disakiti, tapi kita kemudian bersedia memaafkan, maka ada janji Allah akan dibuatkan istana di surga. Yang pertama. Yang kedua, istana di surga akan diberikan kepada orang yang mau memberi, berbagi kepada orang yang menyakiti. Kalau caranya tuh, inyo sih modeko tuh kajian loh. Nehi lah yo, enggak lah gitu. Mungkin ada gitu ya, mungkin ada terasa mungkin seperti itu di hati kita. Bapak Ibu ingat, kalau kita mau menghilangkan ego kita dengan tadi memberikan maaf, yang kedua mau berbagi atau memberi kepada orang yang menyakiti kita, dan yang ketiga mau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi dengan kita, maka insya Allah Bapak Ibu, janji Allah akan dibuatkan istana di surga. Deh, payah kemana? Caranya Tuhan itu semana, gitu kan? Gak bisa tuh dong. Nanti-nantilah, dia lah mungkin gak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, lagi kami jamin Bapak Ibu, umur Bapak Ibu, kesalamun masih ada sebulan lain, 2 bulan lain, 3 bulan lain. Sementara janji Allah ini pasti ya Bapak Ibu,
Janji Allah ini pasti memaafkan orang yang menyakiti hati kita, memberi kepada orang yang melukai kita, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi dengan kita, maka Allah janjikan istana di surga. Mohon direnungi Bapak Ibu. Saya ini kaji bukan hanya untuk Bapak Ibu ya. Ini kaji ini juga untuk saya Bapak Ibu. Ya, karena kita sama-sama manusia yang harus setiap hari itu ditausiahi. Karena kita punya hati yang bersifat bolak-balik. Kadang hati wako elok bana Bapak Ibu. Hati wako kadang cenderung bana kepada kebaikan. Kadang yo bana minta ampun. Pokoknya awak diajar de Rasulullah berdoa ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah kita yang maha membolak-balikkan hati untuk kita istiqomah kepada ketaatan. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Jadi ada hayyin, orang yang lembut lagi melembutkan, ada orang yang lapang, orang yang tenang lagi menenangkan, ada layyin, ada orang yang lembut lagi melembutkan, ada yang ketiga orang yang qarib, orang yang dekat lagi mendekatkan, dan yang terakhir Bapak Ibu, golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah orang yang sahal, orang yang memudahkan